Mimbar Agama Kristen. Pendengar dimanapun Anda berada, saat tadi warta berita dari Pro 3 RRI. Sekarang saatnya kita akan hadirkan di hari Selasa 21 Juli 2026, yaitu Mimbar Agama Kristen. Dan sudah hadir narasumber kita, Yohanes Rian Widodo STH, penyuluh agama Kristen. Selamat malam Mas Yohanes. Selamat malam Mbak. Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Baik, silakan kepada narasumber kita untuk bersama di acara Mimbar Agama Kristen melalui Pro Saterari Palembang. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saat ini sedang berada, kita bersyukur untuk malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya rindu untuk mengajak kita mengambil saat teduh, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, sehingga malam hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar akan kami dengarkan jadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap orang percaya dimanapun mereka berada saat ini, dan biarlah firman ini juga menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau urapi sehingga setiap perkataan demi perkataan yang hamba-Mu perkatakan semuanya boleh berasal daripada Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, bersyukur untuk malam hari ini dalam setiap kebaikan dan juga berkat-berkat Tuhan yang boleh kita lalui, yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini. Beberapa waktu lalu tentu kita masih ingat ya, beberapa dalam 1 bulan terakhir lah, dalam euforia Piala Dunia yang sudah selesai, ya tentunya dalam final yang kita saksikan bersama-sama, ada tim yang menang, ada tim yang kalah. Kemudian jikalau kita melihat dalam setiap pertandingan, beberapa kali saya mengikuti, itu banyak terjadi hal-hal yang terkadang itu tidak seperti yang dipikirkan seperti itu ya, atau terjadi sesuatu yang kok ternyata seperti ini, di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita ya, terkadang juga ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadinya di luar dari apa yang kita prediksi, di luar dari apa yang kita rencanakan, di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, kalau istilahnya itu ada plot twist ya dalam beberapa film, mungkin ini istilah yang cukup familiar ya. Filmnya itu plot twist banget endingnya, jadi tidak tertebak, atau apa yang kita pikirkan ternyata yang terjadi itu lain daripada yang kita pikirkan. Atau kalau dalam film, dalam pertandingan, contohnya seakan-akan seperti ini, ternyata yang terjadi malah sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali kepada kehidupan kita tadi ya, banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita itu banyak plot twistnya gitu ya, banyak hal-hal yang terjadi itu di luar daripada kapasitas dan juga pemikiran kita. Makanya malam hari ini kita belajar, saya memberikan tema yaitu plot twist Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita itu banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak seperti
seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Makanya banyak plot twistnya lah istilahnya dalam kehidupan ini. Dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Mungkin kita berpikir kita sudah membuat rencana, tetapi rencana kita di tengah jalan ada perubahan, kemudian Tuhan malah mengarahkan ke hal-hal yang lain, atau kita sudah membuat rencana tetapi rencana itu diubah Tuhan 180 derajat sehingga yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Itu bisa saja terjadi dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Kita akan belajar malam hari ini dari satu tokoh yang sudah sangat familiar dalam Alkitab, satu tokoh Alkitab dengan kisahnya yang bisa dikatakan sangat luar biasa dari seorang pribadi Yusuf. Ya, bagaimana kisah Yusuf ini banyak sekali plot twistnya. Kita akan membacakan, saya akan membacakan dari Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ayat 20, demikian firman Tuhan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, kembali ke kisah Yusuf. Kalau kita melihat kisah Yusuf dalam perjalanan hidupnya, itu dia mengalami beberapa dinamika kehidupan yang tidak mudah. Dari yang pertama, diceritakan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak kepada seorang bernama Potifar. Kemudian setelah dia dijual, dia hidup sebagai budak, hidup dalam situasi yang tentunya tidak mudah sebagai seorang budak pada waktu itu, yang tidak ada harga diri lagi, sehingga dia menjalani hari-hari yang mungkin juga tidak berat, akan tetapi di dalam keadaan yang berat itu pun Tuhan menyertai, sehingga oleh Potifar dia didaulat sebagai orang kepercayaan di rumahnya. Nah, kemudian lanjut lagi ketika dia difitnah oleh istrinya, kemudian dia dipenjarakan. Dalam kehidupan Yusuf, kita melihat seolah-olah Tuhan itu membiarkannya. Kalau kita lihat kurang baik apa sih Yusuf ini, kurang saleh apa hidupnya. Dia dengan tegas menolak ajakan istri Potifar untuk berbuat dosa dengan mengutamakan rasa takutnya akan Tuhan. Tetapi yang dia alami justru malah sebaliknya. Dia diperlakukan dalam ketidakadilan, dia diperlakukan dalam situasi yang tidak mudah. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara juga ada sebuah kisah ketika dia menafsirkan mimpi seorang juru minuman. Ya, setelah dia berhasil menafsirkan mimpi itu, yang terjadi apa? Juru minuman tadi bebas. Kemudian
dia dilupakan. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40 dan 41, dikatakan bahwa di situ setelah juru minuman itu dibebaskan, pasal 40, Kejadian 40 ayat yang ke-23, namun kepala juru minuman itu tidak lagi ingat kepada Yusuf, ia lupa kepadanya. Sudah dijual, sudah menjadi budak, kemudian difitnah, masuk dalam penjara. Sudah masuk dalam penjara, dia masih baik, dia masih tolong orang, sudah tolong orang, dilupakan. Paket lengkap sudah penderitaan Yusuf pada waktu itu. Selama 2 tahun juru minuman itu lupa. Kejadian pasal 41 ayat pertama. Setelah 2 tahun berlalu, ya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, jikalau kita melihat dalam kisah Yusuf, kemudian dia berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun dan itu menjadi titik balik, itu menjadi momentum bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan memberikan atau Tuhan mengerjakan pekerjaan yang besar untuk seorang Yusuf. Plot twistnya, dari seorang yang dijual, seorang yang menjadi budak, seorang yang dipenjara, tiba-tiba Tuhan ubah semuanya itu, digantikan dengan orang kedua di negara Mesir setelah Fir'aun. Di sini kita melihat bahwa seringkali dalam kehidupan kita Tuhan itu kasih plot twistnya ke dalam kehidupan kita. Rencananya yang ajaib, rancangannya yang agung, itu yang tidak pernah bisa kita pikirkan, yang tidak pernah bisa kita tebak. Sekarang kita juga melihat sebelum Yusuf melihat rencana Tuhan yang ajaib itu, sebelum Yusuf melihat keagungan rencana Tuhan atas kehidupan dia, bagaimana Tuhan akhirnya memakai dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga kemudian nanti menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel. Tuhan memproses Yusuf terlebih dahulu. Dari dijual, menjadi budak, difitnah, dipenjara, di mana ketika dia berada dalam satu titik terendah dalam kehidupannya, seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi. Seolah-olah kalau kita mungkin dalam posisinya Yusuf, di mana Tuhan? Seolah-olah tangan Tuhan itu tidak kita lihat. Seolah-olah Yusuf ditinggalkan begitu saja. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kurang apa si Yusuf ini? Kurang jujur apa dia? Kurang saleh apa dia? Kurang baik apa dia? Tetapi Tuhan izinkan semuanya itu, pergumulan-pergumulan itu terjadi atas kehidupannya. Ternyata Bapak Ibu, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di dalam keadaan yang gelap menurut kita, ketika seolah-olah kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup pergumulan kita, ternyata di atas semuanya itu Tuhan sedang memproses hidup kita. Sama halnya Tuhan sedang memproses kehidupan Yusuf. Tuhan tidak mau memberikan secara instan kepada kita. Tuhan tidak mau memberikan rancangan yang terbaik itu secara instan kepada kita. Tetapi yang Tuhan mau, Tuhan memproses kita untuk sebelum sampai kepada rencananya yang ajaib. Mungkin saat ini
kita sedang berada di fasenya Yusuf sebelum dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Mungkin saat ini kondisi kita dalam situasi di mana ketika seperti Yusuf yang sedang bergumul. Mungkin kita seolah-olah tidak melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita seolah-olah dibiarkan berjalan sendiri oleh Tuhan. Atau dalam kehidupan kita, kita sering mempertanyakan, di manakah pertolongan-Mu ya Tuhan? Aku sudah berbuat baik, aku sudah rajin ke gereja, aku sudah rajin persekutuan, aku tidak menipu, aku tidak mencuri, tetapi kenapa kok masih saja hidupku penuh dengan pergumulan? Mungkin kita pernah berada di fase mempertanyakan hal seperti itu. Kalau jadi Yusuf, sangat wajar mempertanyakan, Tuhan, aku kurang apa? Tuhan, aku kurang menjaga kekudusan yang seperti apa? Aku dengan tegas menolak ajakan dari istri Potifar untuk berbuat zina oleh karena aku menghargai kekudusan-Mu. Tetapi kenapa aku masih difitnah? Kenapa aku masih dipenjara? Kenapa aku masih dilupakan? Para pendengar yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu saat ini posisi kita ketika Bapak, Ibu, Saudara pendengar mendengarkan firman Tuhan ini dalam posisi yang mana? Atau dalam posisi kita sedang berada dalam situasi yang gelap, tidak melihat, seolah-olah tidak melihat pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin para pendengar sedang berada di fase seolah-olah Tuhan meninggalkan saya, seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar dari kisah Yusuf. Kita belajar dari rencana Tuhan. Kita belajar dari plot twistnya Tuhan atas hidup Yusuf. Kalau Yusuf menyerah ketika dia dalam fase diproses oleh Tuhan, mungkin dia tidak akan pernah melihat, oh ternyata ini maunya Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya, kamu memang merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan merencanakannya untuk kebaikan. Merencanakannya untuk dikatakan tadi, untuk demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi saat ini. Ternyata dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin membuat kita berulang kali terucap kata menyerah, mungkin keadaan kita memaksa kita untuk sering mengeluh, sering menangis, sering bergumul, sering mempertanyakan Tuhan, Engkau di mana? Firman Tuhan malam hari mengingatkan kita, karya Tuhan tidak berhenti ketika kita berada di fase terendah hidup kita. Masih ada plot twistnya Tuhan, rancangan ajaib Tuhan yang akan dinyatakan kepada kehidupan setiap orang percaya. Saya pernah mendengar sebuah istilah, nelayan yang hebat tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Seorang nelayan yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Tetapi nelayan yang hebat itu lahir dari laut yang bergelora. Dengan seringnya dia menghadapi gelombang yang besar di lautan, membentuk
seorang nelayan menjadi nelayan yang tangguh, menjadi nelayan yang kuat. Saat ini, jikalau Tuhan mempercayakan proses yang tidak mudah dalam hidup saya, dalam hidup para pendengar yang setia malam hari ini, ingatlah bahwa rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kita berkata, "Tuhan, aku mau menyerah." Rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kita berada di fase-fase kehidupan yang mungkin bagi kita itu teramat sangat berat. Justru dalam fase-fase yang berat itulah Tuhan memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk berada, untuk berjalan, untuk menuju kepada rancangannya yang terbaik atas hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya menjadi anak yang cengeng, anak yang dimanja. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita. Tuhan mau menjadikan kita anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang kuat, yang di suatu saat nanti ketika kita sudah melewati fase-fase berat, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita, kita bisa menoleh ke belakang dan kita bisa berkata, Ebenezer, sejauh ini Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hidup kita dalam keadaan yang sulit ketika orang mengatakan, kamu harus kuat, kamu harus percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sering mendengar kata-kata penghiburan seperti itu. Mungkin dalam hati kita, kalau boleh ngomong kepada orang yang menyampaikan itu, kamu enak, kamu tidak mengerti posisiku, kamu tidak mengerti ketika kondisi yang berat yang aku alami. Tetapi percayalah, meskipun orang yang mengatakan itu mungkin tidak pernah berada dalam fase seberat yang kita alami, tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai dia untuk mengingatkan kita, oh ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar, Yusuf di akhir kehidupannya sebelum dia meninggal, ketika dia sudah membawa semua sanak saudaranya untuk tinggal di Mesir, dia sudah mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian ketika dia sudah melepaskan pengampunan itu, dan kita bisa melihat di hampir di akhir kehidupan Yusuf, dia bisa berkata, memang saudara-saudaraku merencanakan yang jahat, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam pergumulan beratnya itu, oh ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Oh ini toh yang Tuhan mau. Oh ini yang selama ini Tuhan sedang kerjakan. Kalau mungkin kita sedang dalam pergumulan, dalam sakit, seolah-olah kita menantikan kesembuhan. Mana Tuhan mukjizatmu sehingga aku tak kunjung sembuh? Mana Tuhan mukjizatmu dalam hidupku sehingga aku boleh cepat-cepat sehat? Kok aku masih sakit terus? Mukjizat terbesar sudah terjadi
ketika kamu tetap beriman kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Itu pun sebuah mukjizat yang Tuhan berikan. Biarlah dari firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memproses setiap anak-anaknya dengan cara yang ajaib. Meskipun bagi kita proses Tuhan itu pahit, meskipun bagi kita proses Tuhan itu sangat tidak mengenakan, tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Sehingga kita juga akan merasakan plot twistnya Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin kita merencanakan A, merencanakan B, tetapi Tuhan merencanakan jauh yang lebih besar, jauh yang lebih terbaik atas kehidupan kita. Sekarang yang Tuhan mau, kita tetap setia, kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan. Kita tetap setia dalam menjalani situasi-situasi yang Tuhan percayakan untuk kita alami. Entah itu situasi yang sulit, entah itu situasi yang mungkin sedikit tidak sulit, atau situasi yang mungkin teramat sangat sulit bagi kita, sehingga kita merasa tangan Tuhan begitu jauh daripada kita. Percayalah, apapun, sesulit apapun kondisi hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan sedang bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita di dalam gelapnya keadaan yang mungkin kita alami. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan. Sampai akhirnya kita bisa melihat, oh ini toh plot twistnya Tuhan atas hidup kita. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan jikalau kami malam hari ini mendengarkan firman-Mu tentang kisah Yusuf. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan berat yang mungkin kami alami saat ini, kami percaya semua itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan rancangan indah-Mu atas hidup kami. Jikalau saat ini ada pendengar, penonton yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang berat, keputusasaan, kegelisahan, kegalauan, biarlah Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan mengingatkan kepada mereka, di dalam keadaan yang sulit sekalipun, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami percaya rancangan-Mu tidak berhenti ketika kami berada di titik terendah hidup kami. Rancangan-Mu tidak berhenti ketika kami sedang bergumul dengan keadaan kami. Rancangan Tuhan tidak berhenti ketika kami berulang kali mengatakan, Tuhan, aku mau menyerah. Tetapi Engkau masih terus menyertai dan menolong kami, sehingga akhirnya kami boleh melihat rancangan yang terbaik atas hidup kami yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan, berkatilah setiap kami semua yang boleh mendengar firman-Mu ini. Bila Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus boleh memenuhi setiap hati kami. Yang bergumul Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih, berduka Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Yohanes. Sehat selalu dan nanti ketemu kembali di acara yang sama. Selamat malam. Malam.
Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan Mimbar Agama Kristen bersama narasumber kita Yohanes Rian Widodo STH, penyuluh agama Kristen. Nantikan kembali acara ini pada hari Selasa mendatang pada Pro 1 RRI Palembang di jam yang sama. Baik pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Kristen maka berakhir sudah kebersamaan Senadiar juga rekan Aziz di Palembang sore ini. Dan nanti akan dilanjutkan Palembang malam bersama rekan Pilih. Kami pamit, terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mimbar Agama Kristen.